Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran tematik. Hari ini kita akan menyelesaikan materi di subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5 dan 6. Tidak terasa ya, hari ini adalah materi terakhir di tema 1. Nah, pada pertemuan kali ini di muatan PPKN, materi kita adalah menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Apa saja sih contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat? Yang pertama, mempelajari tarian daerah. Ada banyak sekali tarian daerah ya. Kita bisa mempelajari sesuai dengan daerah masing-masing ataupun mempelajari dari daerah lain juga bagus. Nah, contoh yang kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Misalkan kalian membeli sepatu, tas ataupun baju, yaitu mereknya merek atau buatan Indonesia. Nah, yang ketiga, bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Mau punya teman orang Jawa, orang Sunda, orang Batak. Nah, kalian berteman dengan rukun. Dan yang keempat, bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, di situ juga ada gambar ya, orang-orang yang sedang bekerja sama tanpa membedakan suku. Nah, itu ya contoh pengamalan sila ketiga di masyarakat. Jangan lupa sila ketiga itu bunyinya Persatuan Indonesia. Betul sekali. Yang selanjutnya di pembelajaran 6 masih di muatan PPKN, menyebutkan pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Nah, kalau tadi sila ketiga, sekarang sila keempat. Sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Betul. Nah, pengamalan Pancasila harus dilakukan dalam hidup bermasyarakat. Sila keempat itu menunjukkan kita harus bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, di situ ada gambar ya, orang-orang sedang berkumpul di sebuah pos kamling. Nah, mereka sedang bermusyawarah. Kemudian ada percakapan. Bagaimana jika kita besok bekerja bakti? Wah, ide bagus, Pak. Nah, itu adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat di masyarakat ya, menghormati pendapat orang lain. Kalau lagi diskusi, kalau ada yang memberikan ide, kita puji terlebih dahulu. Ya, lebih bagus lagi kalau misalkan kita sepakat, kalaupun tidak boleh menjadi berantem seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya menyebutkan pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Sila kelima itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul sekali. Nah, sila kelima ini menunjukkan sikap adil terhadap sesama manusia. Sana ada gambar sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Kemudian ada percakapan, ada yang berkata, mari kita kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, jadi gotong royong kerja bakti membersihkan lingkungan itu adalah kewajiban setiap warga masyarakat semuanya tanpa kecuali, tidak dibeda-bedakan dengan ekonomi, kemudian suku dan lain sebagainya. Nah, kemudian di muatan matematika ini materi terakhir ya, menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan serta penyelesaiannya. Kemarin kalian sudah ya mencoba menyelesaikan soal cerita. Nah, sekarang kita belajar membuat soal cerita tentang penjumlahan atau pengurangan.
Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti kata-kata yang berkaitan dengan penjumlahan. Nah, biasanya itu ada kata diberi, membeli lagi, atau banyak gabungan. Nah, itu biasanya kata-kata tersebut itu berkaitan dengan soal penjumlahan. Nah, kemudian kata-kata yang berkaitan dengan soal pengurangan, diberikan kepada, kemudian sisa, selisih, atau terjual. Nah, itu dia. Kalau kata-kata tersebut itu biasanya digunakan untuk soal yang berkaitan dengan pengurangan. Paham ya? Nah, di sini ada contohnya. Ada soal matematika seperti ini. 175 ditambah 100 dikurangi 250. Nah, kira-kira kalau dibuat soal cerita seperti apa sih? Di sini lihat contohnya. Di toko buku ada persediaan 175 buku tulis. Nah, kemudian ditambah 100, berarti penjual membeli lagi persediaan sebanyak 100 buku. Nah, membeli lagi itu sama dengan ditambah ya. Nah, kemudian dikurangi 250, berarti jika buku terjual 250 buah, terjual itu sama dengan dikurangi ya. Nah, jika buku terjual 250 buah, berapa banyak buku sekarang? Ya, itu dia contoh membuat soal cerita ya yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Semoga Anda semua dapat memahaminya. Selesai materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tinggal tugasnya ya.